apa mungkin ada Halangan dah. ada halangan mungkin lah mendadak mungkin. Iya, Nggak ngabaran juga mungkin. Penting iya. mungkin. Ya udah gak apa-apa sih. Saya juga nggak punya pemikiran yang negatif, enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube kesayangan kita semua, Kang Yadi Benua. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala nikmatillah sahabat semuanya. Alhamdulillah, kali ini saya baru sampai ke kampung Cimanggu, Desa Padajaya, Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Dan kebetulan ini di perkembangan hari ke-6 untuk progres pembangunan bedah musolanya Agung yang dibiayai oleh Ibu Siti yang sekarang berada di Hong Kong, sahabat. Jazakallahu khairun kasiron untuk Ibu Siti ya. Mudah-mudahan Ibu sehat, panjang umur, dimurahkan milik rezekinya, apa yang sudah disisipkan, apa yang sudah diberikan untuk kekeluarganya Agung, apalagi untuk ke pembangunan musola, mudah-mudahan tergantikan yang berlipat-lipat ganda, amin ya Allah ya robbal alamin. Dan tentunya ini mudah-mudahan juga menjadi amal soleh, ladang pahala di dunia maupun kelak di akhirat nanti, amin ya Allah ya robbal alamin. Alhamdulillah sahabat, dari tadi pagi seperti biasa untuk di wilayah Kecamatan Cikalong Kulon, khususnya di Kabupaten Cianjur, terus masih saja diguyur hujan ya. Jadi untuk saat ini alhamdulillah adapun hujannya, terus adapun mataharinya sahabat. Tidak seperti yang kemarin, dari pagi sampai malam itu hujan tidak henti-hentinya. Untuk saat ini permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari saya pribadi, Kang Aep sama Kang Nana tidak ada bekerja sahabat, sehingga saya pun sedikit kebingungan ya, karena tidak ada konfirmasi terlebih dahulu kepada saya, karena kemarin di hari Jumat libur ya untuk Kang Nana, Kang Aep, dan kebetulan ada Kang Ujang sahabat nih yang membantu dalam progres bedah musolanya Agung ini. Ya, sekali lagi saya minta maaf adapun keterlambatan dalam pembangunan musola tersebut ini dikarenakan adanya turun hujan setiap hari, dan sekarang Kang Nana sama Kang Aep itu tidak bekerja sahabat. Ya, agak sedikit lah gimana terhadap saya pribadi ya. Kalau memang ada konfirmasi Kang Ayap sama Kang Nana bahwa hari ini tidak akan bekerja, saya juga enak sahabat. Tapi ini tidak ada konfirmasi sama sekali kepada saya. Tapi mudah-mudahan di hari ke-7 besok Kang Nana sama Kang Ayap bisa datang lagi ke sini, dan tentunya sudah bisa kembali bekerja di musolanya Agung. Untuk di bagian samping ini sahabat, ini yang dikerjakan sendiri oleh Kang Ujang ya. Jadi dikarenakan untuk bata hebel ini kurang lebihnya kurang 20 biji sahabat, dan untuk lobster yang sama motifnya yang di bagian depan ini kurang 25, terus glass box 1, dan untuk lobster yang di bagian sebelah sana itu 8 sahabat. Nah itu untuk kekurangannya. Dan untuk pasir kemarin juga saya udah belanja kembali untuk pasir, karena ini untuk pasir yang ini sahabat nih, ini yang pertama kali saya belanja 1 engkel sahabat. Jadi 1 engkel pasir ini menggunakan diangkutnya itu menggunakan jasa motor off-road sahabat, kurang lebihnya Rp300.000 ya, dengan 1 engkelnya itu nih. Jadi yang 1 engkelnya itu masih ada di lokasi ya, lokasi pertama penurunan bahan material, jadi belum terangkut dikarenakan yang punya motor off-roadnya itu lagi panen dulu katanya, ataupun lagi apa deh, saya juga kurang begitu mengetahui sahabat ya. Dan tentunya saya juga akan mengeluarkan kocek kembali ataupun mengeluarkan jasa sebesar Rp300.000, dan untuk ke material pembayaran untuk pasirnya itu yang belum, dan untuk yang sekarang juga yang saya belanja kembali kekurangannya itu juga nanti saya akan sekaliguskan untuk pembayarannya sahabat nih. Untuk beberapa data-data
dari uang yang masuk sampai pun uang yang keluar, saya selalu konfirmasi kepada Ibu Siti ya, selaku donatur utama pembangunan bedah musolanya Agung ini sahabat. Untuk di bagian depan, nah segini sahabat ya, untuk di bagian depan kemarin kita belanja sampai 4 kubik bata hebel, ternyata masih kekurangan sahabat nih ya, kurang lebih barusan saya perhitungkan sama Kang Ujang 20 biji lagi deh untuk di bagian depannya nih. Cuman kalau untuk pembuatan toilet sama tempat pengambilan air wudhu itu belum sahabat. Jadi saya fokuskan dulu ke badan musola tersebut ini. Dan untuk motif di bagian depan, nah nampak seperti ini. Untuk motif di bagian depannya ya, saya buat seminimalis mungkin dengan desain yang waktu itu saya perlihatkan ya, untuk ke pembangunan musola tersebut. Dan kita akan coba masuk dulu ke dalam karena kemarin saya belum bisa masuk ya, karena ada STG-nya deh. Untuk di bagian beberapa badan, alhamdulillah dari mulai bawah sampai ke atas ini sudah papak ya. Untuk bata hebelnya itu kurang lebih dari bawah sampai ke atas itu 3 meter sahabat. Ini cukup luas juga. Nanti keambilnya itu sekitar 28an lah, sama atas suhunan itu bakalan lebih tinggi sahabat nih. Untuk di bagian sini ini pengimbaran segini juga cukup untuk pengimbarannya. Dan nanti untuk di bagian sebelah sini, di sini ada glass box, di samping kanan samping kirinya tentunya ada lobsternya juga. Kalau tidak dikasih glass box tentunya gelap sahabat ya, gak bakalan ada pencahayaan masuk dari luar ke dalam. Dan untuk lobsternya itu salah satu lubang udara nih, biar tidak pengap sahabat nih. Dan nanti untuk soal motif yang ini sahabat, nah nanti kita desain kembali motif di pengimbaran tersebut. Untuk di bagian samping kiri ya, ini di bawahnya ada kusen. Alhamdulillah kusennya sudah terpasang, dan motif di bagian atasnya kita buat seperti segitiga ya. Dan nanti untuk di bagian sininya kita desain lagi seperti menggunakan lobster yang ini nih. Nah, kita percantik dan kita rapikan ya semuanya sahabat. Dan tentunya di sini juga sama ya, dengan motifnya seperti kayak gini. Dan ini untuk di bagian samping kanan. Nah, ini untuk di bagian samping kanannya seperti ini sahabat nih ya. Dan untuk di bagian luar lagi proses pemelastaran kasar dulu sebelum proses pemelastaran halus sahabat nih. Ini tinggi sahabat ya tuh. Nah, kurang lebihnya sudah memakan dana lebih dari 20 juta ini teh sahabat nih ya. Bonnya ada, dan tentunya rincian dan semuanya juga ada sahabat ya. Nggak hanya untuk bon, dan rincian pengeluaran pun ada. Dan untuk di bagian sini sama, ini satu kusen, satu jendela, dan ini untuk pintu utama sahabat nih. Wah, coba masuk dulu ke bagian pengimbaran tuh. Sekarang luas ya untuk musolanya tuh. Nah, ini memang kelihatan sih seperti kayak kecil lah sahabat, tapi segini cukup lah ya untuk Agung dan keluarga, untuk beberapa warga masyarakat dari kampung Cimanggu juga sahabat tuh, insyaallah ya. Seperti ini nih tuh. Ini untuk di bagian dalamannya, alhamdulillah. Apa nih dokter aku? Kemudian sekolah hujan deh. Kita nggak kalapan kita nyadai. Kayak ini.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, untuk pengaprotan badan musolanya Agung ini alhamdulillah sudah hampir selesai untuk di bagian luar sahabat nih. Tinggal ke bagian dalam tuh. Dan kenapa harus diupload dulu sama pasir kasar sahabat, sehingga nanti pas ketika pemelesteran dengan pasir lemas sahabat ya, ataupun pasir halus itu gampang sahabat nantinya nih ya. Lemas itu halus sahabat nih, makanya diupload dulu tuh menggunakan pasir kasar seperti kayak gini ya. Dan alhamdulillah saya lihat untuk Kang Ujang sangat begitu gercep sekali ya. Dan 6 hari ini sahabat nih, 6 hari baru selesai pemasangan bata hebel dan selesai pemasangan kusen sahabat nih, kusen pintu, kusen jendela bagian samping, bagian depan. Hanya segini ya, dan mohon maaf sekali lagi karena kalau pekerja baru di CTK itu ya seperti kayak gimana lah sahabat, karena saya juga sedikit harus beradaptasi lagi sama pekerja yang baru itu gitu kan, beda sama tim yang sudah lama bersama saya sahabat. Jadi saya hanya meninstruksikan saja, ataupun saya mempunyai teori yang saya berikan kepada Mang Apan dan kawan-kawan. Mereka lah yang berprakteknya sahabat, sehingga saya gak perlu ngomong ini, gak perlu ngomong itu sahabat nih ya. Tapi insya Allah untuk pembangunan musola ini saya juga akan tanggung jawab 100%. Insya Allah ini saya akan selesaikan ya. Adapun keterlambatan selain pekerja tidak masuk dan adanya turun hujan sahabat ya, tapi insya Allah nanti saya akan tanya maksudnya tidak masuk kerja itu seperti kayak gimana sahabat ya. Saya juga kurang begitu tahu sahabat. Untuk gaji gak usah khawatir sahabat ya, sudah saya bayarkan. Untuk makan gak usah khawatir, untuk rokok sama kopi gak usah khawatir, semua itu saya prioritaskan sahabat. Saya gak mau untuk yang kerja sama saya ini, bekerja sama donatur itu sampai kelaparan, sampai yang perokok tidak ada rokok, yang sering ngopi yang tidak ada kopi. Oh tidak sahabat, semua saya udah prioritaskan. Dan kebetulan saya ngambil dulu di warungnya Kang Didin, si teteh yang di sini nih ya. Tapi gak apa-apa lah, ikhlas, sabar, tawakal tuh di sini sahabat nih. Karena ini kita lagi pembuatan musola, mudah-mudahan musola ini bisa terpakai di bulan suci Ramadan tahun ini sahabat. Kebetulan ini Kang Didin dikarenakan bata hebelnya kurang 20 ya. Lobster yang ininya kurang 25 Ya. terus lobster yang di bagian depan itu kurang 8 sama grassbox 1 dus Ya. sekarang lagi diangkut ke sini. Diangkut ya. Maksudnya lagi dikirim dari material Ya. Hari ini juga nyampai. iya. Lagi nunggu dulu kalau misalkannya sudah ada di depan kita langsung angkut aja ke depan ya. Kang Didin Ya. Kang Didin mohon maaf nih ya, hanya Kang Ujang nih satu orang di sini. Ya gak apa, mungkin ada Halangan dah. Ada halangan mungkin lah, mendadak mungkin. Iya, Nggak ngabaran juga mungkin. Penting iya. mungkin. Ya udah gak apa-apa sih. Saya juga nggak punya pemikiran yang negatif, enggak. Apalagi cuaca kan sekarang. Iya, begitu. Kurang sehat mungkin. Iya. Cuman kan kalau gak ada konfirmasi ya jadi malu sama donatur juga gitu kan. Iya, Memang kita juga kan tanda tanya. nah itu tanda tanya ini ada apa gitu kan. Gitu. Apalagi gaji kan udah dibayar. Udah, Iya. gaji udah dibayar. Makan kalau- rokok kopi kan ada Kang Didin. Ya, secukupnya semampunya. Iya. Masalah rokok kan udah biasa kan diberikan. Betul Kang Didin, tapi gak apa-apalah. Mudah-mudahan besok mereka pada bekerja lagi ya Kang Didin ya. Mudah-mudahan lah. Cuman untuk hari ini ya saya lihat Kang Ujang sendirian nih dibantu sama Kang Dada itu sahabat nih, yang membuat adukannya nih sama Kang Didin tuh. Karena ini sudah hampir selesai semuanya tuh. Kang Didin saya kesini dulu ya Kang ya. Nah kita sepil nih sahabat nih. Nah ini untuk di bagian samping. Terus ini untuk di bagian pengibaran di bagian luar nih sahabat nih. Nah Bismillahirrahmanirrahim. Wah ini tinggi Kang Didin tuh, kelihatan sama Kang Didin ya, Ya. 3 meter Kang, 3 meter. 3 meter. Belum nanti suunan Kang. Iya, artinya rencanakan 28. Sekarang kan 3 meter. Iya maksudnya nanti 3 meter itu dari atas, Iya. nanti dari atas ke bawahnya itu jadinya 28 Kang Iya, Didin. bersihnya. Tapi bersihnya. Tapi kalau sama suunan ya udah gak tahu. Iya, nggak tahu. Gak tahu jadi berapa. Mungkin ada 4 meter lah. Ada nanti kan ada kubah di atas Iya, Kang. ada Ya. yang lebih. Nanti ada kubah di atas insya Allah gitu kan. Ya alhamdulillah
Dan nanti setelah ada pemelastaran seperti kayak gini, Kang, tinggal ada pemelastaran halus, Kang. Iya. Nanti setelah selesai, tinggal masuk ke pengacian. Dan kita rapi-rapi nih bagian yang ini nih, Kang nih. Iya, di bagian luar. Nah, di bagian luar, di bagian sampingnya itu kita rapikan semuanya. Biar tidak jeblok deh kalau adanya turun hujan nih, Kang. Iya. Oh ya, Kang Deden. Untuk nanti pengangkutan pasir 1 engkel itu kemarin 300 ya, Kang? Iya. Ya udah nanti saja bayarnya besok atau ya? Nanti besok saja lah, sudah di itu sama yang ngangkutnya saja langsung. Jadi sekarang ada halangan, dia itu mau tandur katanya. Oh ya, tadi saya jadi bilangnya itu panen. Iya. Mau tandur katanya. Mau tandur sahabat ya. Gak apa-apa lah. Tapi abahnya bersedia gak? Bersedia. Bersedia nanti angkut lagi. Iya. Iya siap. Berarti nanti ketika materialnya ataupun pasirnya diangkut, Iya. kita langsung bayar aja ke yang punya Iya. motor off-roadnya Kang Deden ya. Iya. Saya bahasa singkat dengan tahu itu kan tekniknya awal. Kita akan coba cek kembali sahabat ya. Dan ini nih, kemarin bata hebel yang 4 kubik itu ditaruh di sini karena memang kebetulan tidak cukup, ada kekurangan sekitar 20 biji lagi sahabat ya. 20 bata hebel lagi nih. Ini sudah habis nih di bagian sini. Dan kalau untuk semen, ini alhamdulillah kalau untuk semen ya, semen ini masih banyak karena ini masih sangat benar-benar dibutuhkan sahabat kalau untuk semen, apalagi nanti setelah masuk ke pengacian ya. Masya Allah, Allahu Akbar ya Allah. Dan ini untuk perkat MU ya sahabat, ini untuk MU nya, terus ini untuk milnya, dan yang mana nanti untuk MU ini walaupun ini masih ada sekitar 4 bal lagi ya. Nah, perkat bata ringan tuh kelihatan ya. Jadi nanti akan dipergunakan untuk pembuatan toilet dan pembuatan tempat pengambilan air wudhu juga sahabat nih. Dan kalau untuk semen ini alhamdulillah nih cukup lah insyaallah. Nah, kalau untuk semen insyaallah ini bakalan cukup ya, seperti ini. Nah, untuk suasana sore alhamdulillah kelihatan matahari sudah mulai nampak panas lagi, setidaknya tidak seperti hari kemarin yang terus diguyur hujan sahabat nih. Dan inilah untuk perjalanan saya Kang Yadi Benua dan Cikalong Kulon Turunan Kidul ya. Harus banyak ikhlas, harus banyak sabar, harus banyak tawakal sahabat. Intinya saya dalam hati itu tidak ingin sekali-kali mempunyai perasaan yang seperti gaya gimana terhadap orang lain. Saya buang jauh-jauh perasaan jelek itu. Saya pengen yang bagus-bagus, saya pengen yang intinya mubarokah buat semuanya sahabat ya. Apalagi saya menjalankan tugas amanah ini, tugas dari donatur lahir dan batin, dunia akhirat ini pasti saya ada pertanggungjawabannya sahabat ya. Tapi apa yang saya sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan itulah kenyataannya dalam pembangunan bedah musola tersebut ini sahabat ya. Saya gak ada pembicaraan yang saya lebih-lebihkan ataupun yang saya kurang-kurangkan, tidak ada. Dengan fakta kenyataannya itu seperti kayak gimana apa yang saya sampaikan. Dan mohon maaf sekali lagi kalau Kang Nana sama Kang Ayap sekarang tidak bekerja. Sebenarnya kemarin hari Jumat mereka sudah pada libur sahabat, sedangkan musola ini saya juga kasih target dan ingin sekali musola ini selesai sebelum bulan suci Ramadan sahabat. Kurang lebihnya ini tanggal 24 sahabat ya, tepatnya ini di hari Sabtu. Seharusnya musola ini harus naik beberapa bagian atap sahabat ya, bagian atap dari suhunan. Seharusnya harus naik sebenarnya sahabat, tapi ini belum apa-apa dan bata hebel pun belum selesai semuanya.
dengan ukuran luas 5x6 dari beberapa progres pembangunan bedah rumah sahabat ya. Dan kalau untuk yang ini 4x3. Kenapa tadi saya sampaikan bahwa seharusnya di hari ke-6 ini seharusnya ini nih ya, beberapa tiang dan beberapa kasau-kasau ini udah naik ke atas. Nah itu ya, saya ngambil juga pembelajaran dan pengalaman yang selama ini saya jalankan sahabat di dunia YouTube ya. Nah, ini alhamdulillah nih kalau untuk yang ini tuh. Coba insya Allah untuk di hari besok, karena nanti ada pekerja baru lagi yang akan membantu dari progres pembangunan bedah musola ini. Selain nanti ada Kang Ujang, kalau Kang Ayap sama Kang Nana masuk lagi berarti bertiga, nanti tambah 1 orang lagi berarti ada 4 orang ya. Mohon maaf, target tentunya harus ada, kejar-kejaran juga tentunya harus ada sahabat, tapi tidak begitu diporsir dengan tenaga para pekerja sahabat. Tentunya ada batasannya, ada waktunya gitu sahabat ya. Insya Allah mudah-mudahan Ibu Siti sehat selalu, berkah selalu, serta panjang umur ya Bu ya. Jadi ucapan terima kasih banyak telah membantu Agung dan keluarga dari kampung Cimanggu ini. Dan mudah-mudahan musola ini setelah selesai nanti menjadikan salah satu musola yang berkah barokah. Tur menjalankan ibadah di musola ini mudah-mudahan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan yang mana insya Allah mungkin untuk besok di hari ke-7 saya kesininya akan pagi sahabat ya, karena saya juga lagi menjalankan tugas dari Cikalong Kulon Turunan Kidul. Jadi 1 hari saya dibagi ke 3 lokasi sahabat, ataupun ke 3 kampung ya. Itu 1 harinya itu di beberapa perkampungan yang sekarang saya lagi jalankan, termasuk di kampung Cimanggu ini sahabat. 2 program pembangunan bedah rumah di Cikalong Kulon Turunan Kidul, 1 program pembangunan bedah musola di Kang Yadi Benua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kang Didin ya. Ini kekurangan bata hebel yang 20 ya. Tadi menurut perhitungan dari Kang Ujang. Nah jadi untuk belanja bata hebel untuk apa, pengambilan air wudhu sama toilet itu belum Kang ya. Jadi ini mah diintikan dulu untuk ke pembangunan musola. Jadi kurang lebihnya sekarang total semuanya itu sudah memakan dana sekitar 20 juta lebih ini Kang Didin. Sebenarnya untuk barang-barang sudah ada, sudah siap. Ini cuman kekurangannya aja. Dan untuk pembayaran para pekerja juga gitu Kang Didin. Dan ini untuk pasir ya Kang Didin. Yang 1 engkal kemarin. Nah ini untuk pasir yang belum diangkut Kang. Nanti adapun sisa dari pasir tersebut itu gak bakalan mubah juga, karena kan masih ada tempat pengambilan air wudhu, terus toilet itu masih banyak gitu Kang. Terus sekarang gimana ini diangkutnya, mau pakai dipikul atau? Paling pakai angkong, paling sebagian dipikul. Oh iya udah, karena sedikit ya. Ya sedikit. Nah, tapi mudah-mudahan. Iya, mau pakai off-road gimana? Enggak lah ya Kang Didin ya. Aja lah. Nah, cuman sedikit aja deh Kang Didin nih. Nah ini nanti yang didesain sama Kang Ujang aja, yang ini nih. Ini glassboxnya 1 dus, tinggal nanti jadi pembayaran kembali ke material TB Sinar Harapan Kang Didin. Jadi ini belum terhitungkan yang ini, terus pasir 1 engkel, dan 1 lagi nanti lobster yang seperti yang di depan nanti 25. Ada 25 biji, kata dari TB Sinar Harapan itu mungkin besok itu sore Kang Didin. Bisa ya datang ke sininya itu, dikirimnya itu sore. Jadi ini mah nanti untuk yang di Pangimaran, glassbox untuk yang di Pangimaran, terus ini untuk bata hebel bagian di depan yang kurang itu, yang naik ke atasnya Kang Didin ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Buat sahabat Cikalong Kulon Turunan Kidul, insya Allah kita akan lanjut lagi besok di hari ke-7. Inilah beberapa kekurangannya, dan mohon maaf mungkin di perkembangan hari ke-6 ini saya harus banyak berbicara dan banyak harus yang saya jelaskan. Dan saya juga minta maaf kalau memang ada kata-kata saya yang sedikit kurang enak, kurang berkenan di hati para pemirsa semuanya. Saya ucapkan beribu-ribu minta maaf, permohonan maaf dari saya pribadi. Adapun kelebihannya saya ucapkan terima kasih banyak. Insya Allah kita akan lanjut lagi di progres pembangunan bedah musolanya Agung Sucipta Ismail Darajat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.